Nah, memang metode-metode yang disampaikan atau disajikan atau dipublikasikan Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa mereka tidak main-main. Artinya keluarga inti dari para tersangka sudah diperiksa mereka. Tidak mungkin tidak ada kaitan. Tidak mungkin tidak ada gunanya. Jadi salut untuk Kejaksaan Agung. Maju terus. Tidak ada, LLM tidak ada melakukan kerjasama apapun pada PT Timah. Dalam perkembangan penanganan perkara Timah ini, sebagaimana kita ketahui, tim penyidik telah melakukan pemblokiran sebanyak 66 rekening. Kejaksaan Agung kembali memeriksa Sandra Dewi terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas tersangka Harvey Muiz yang tidak lain suaminya sendiri. Meski tidak dijelaskan secara gamblang materi pemeriksaan, sejumlah kalangan mendorong Kejaksaan Agung agar tidak hanya memeriksa Sandra Dewi, tetapi juga menyelidiki dugaan kepemilikan 1.000 kapal ponton atau tongkang yang digunakan untuk mengangkut hasil bumi PT Timah yang dikabarkan milik Harvey Muiz. Disinyalir kerugian negara dengan adanya aktivitas kapal ponton milik Harvey Muiz itu mencapai triliunan rupiah. Lantas, apa kata Iskandar Sitorus yang selama ini gencar mendorong Kejaksaan Agung mengungkap para pelaku tindak kejahatan korupsi PT Timah yang telah merugikan negara hingga 271 triliun itu? Jika kita sebut tadi, ya data yang sudah dilakukan penelusuran, nyaris 75% kapal sedot yang ada di Bangka Belitung itu terkonsolidasi, teraliri oleh dana-dana Harvey Muiz. Nyaris. Nah, tinggal bagaimana memang kita lihat ada sekarang disparitas gitu ya. Ketika aparat Kejaksaan Agung berhasil menindaklanjuti ada dugaan tindak pidana korupsi dalam iup pertambangan PT Timah Tbk, tapi aparat penyidik di Polres di sana, di Bangka Belitung, sepertinya tidak selaras dengan tindakan penyidikan Kejaksaan Agung. Padahal, kalau ini dilakukan berbarengan, saling berkolaborasi, maka tersangka makin banyak, tingkat kecenderungan pengembalian kerugian negara itu makin besar. Tingkat kecenderungan pengembalian kerugian negara itu makin besar. Kan sudah kita prediksi dari awal bahwa operator dari semua ini adalah cenderung Harvey Muiz. Tapi bos di atasnya ada. Nggak bisa mungkir yang namanya RBS. Nggak bisa mungkir. Jadi yang kita takutkan adalah ketika mereka mengingkari, meniadakan, timbul tingkat ketajaman atau ketersinggungan penyidik. Nah, saran kita jangan ngibul kepada penyidik. Kita dengar bahwa RBS waktu disidik itu kooperatif dan lain-lain. Iya, kita dengar itu. Kita tahu itu karena kita dapat informasi. Tetapi penyidik Kejaksaan Agung tentu tidak mau menyia-nyiakan momentum, peluang dan atau bukti jika udah menyangkut ke orang lain gitu. Semoga dengan kondisi sekarang data yang makin banyak, meningkat, padat dan tentu adekuat, Kejaksaan Agung mampu untuk menjerat orang baru yang menjadi tersangka. Harapan kami di situ. Apalagi beberapa tokoh, figur-figur publik, kekuatan politik, lalu netizen plus 62 sudah mendukung. Bahkan kita tahu bahwa aparat Kejaksaan Agung, tokoh-tokoh politik dan orang-orang yang mempunyai kekuatan moral dan politik serta penguasa mendukung Kejaksaan Agung kok. Sementara Kejaksaan Agung tidak hanya memeriksa Sandra Dewi, tetapi juga Crazy Rich Helena Lim. Dari situ berhembus isu mengenai keterlibatan di antara keduanya dalam kasus korupsi PT Timah. Dugaan itu semakin kuat usai kuasa hukum dari masing-masing pihak kompak membantah keterlibatan kliennya dalam kasus korupsi PT Timah yang belakangan ini kembali menjadi sorotan.
Lantas, seperti apa pembelaan dari kedua belah pihak yang sama-sama membantah keterlibatan kliennya dalam dugaan kasus korupsi PT Timah? Pada dasarnya keterkaitan klien kami dengan saudara Harvey Muiz itu murni karena pertemanan, karena beliau dikenalkan di dalam sebuah pesta. Hanya itu saja sih. Jadi antara Harvey dengan Helena itu merupakan teman lah atau kolega. Hubungan bisnis itu yaitu karena Helena kan pebisnis, dia ada jual beli barang mewah, barang branded, barang impor juga ada usaha money changer ya. Hanya seputar bisnisnya itu saja sih. Beliau sering katakan salah saya di mana gitu loh. Beliau kan pekerja, beliau memang Pak Harvey ini kan memang pengusaha dari dulu, ya. Kita serahkanlah ke penyidikan. Saya kira Kejaksaan juga akan sangat cermat dalam melakukan penyidikan. Pastinya Kejaksaan juga agak hati-hati lah, tidak akan mungkin mungkin asal melakukan suatu tindakan juga yang di luar. Kita tunggu aja, sebaiknya kita tunggu. Pastinya sedikit terganggu. Kenapa? Ya Pak Harvey selalu mengatakan dia nggak terlibat. Pak Harvey sering katakan dia ada terlibat, sama sekali nggak terlibat dalam kasus. Tapi ya kita lihatlah ke depan nanti. Ya, sampai saat ini ya kira-kira begitu. Tidak ada, Helena Lim tidak ada melakukan kerjasama apapun pada PT Timah. Ibu Helena Lim memang memang ada pasal sangkaan TPPU. Namun ya itu kan gimana ya, materi penyidikan ya, masih materi penyidikan, kita belum bisa paparkan lah. Itu silakan ditanyakan ke penyidik aja mungkin, Mas. Kami tambahkan bahwa selama ini Ibu Helena Lim murni adalah seorang pebisnis, pengusaha. Dia melakukan jual beli barang branded, barang mewah, dan dia juga melakukan bisnis money changer. Jadi hasil-hasil yang didapatkan ya semua itu hasil dari bisnis atau usahanya. Di sini PT Quantum Skyline Exchange yang dimana manajernya itu adalah Helena Lim. Helena Lim itu memfasilitasi dana CSR, berarti dia menerima kan. Nah, kalau kita mengacu kepada pasal 5 ayat 1, di sini disebutkan ada setiap orang menerima, ya kan, bla 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 bla, menukarkan, bla 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 bla, dia dinyatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Nah, disinilah Helena Lim kena. Helena tidak punya keterlibatan dalam usaha Timah. Ibu Helena Lim tidak ada keterkaitan dan tidak ada keterlibatan dengan PT Timah. Dan segala hal yang bersangkutan dengan PT Timah, Helena Lim tidak ada keterlibatan. Terkait CSR, kembali kami tegaskan, Ibu Helena Lim tidak ada hubungan dengan CSR, tidak ada sangkut paut dengan CSR. Berarti tidak ada pengelolaan apapun yang tidak ada. Oh, terlalu jauh. Usai mendapat sorotan tajam dari publik lantaran dianggap loyo dalam mengungkap dan menindak pelaku kejahatan korupsi PT Timah, kini Kejaksaan Agung sepertinya mulai menunjukkan kembali ototnya. Hal itu tampak saat Kejaksaan Agung untuk kedua kalinya kembali memeriksa artis Sandra Dewi. Tidak hanya Sandra Dewi, Helena Lim juga ikut kembali diperiksa. Dari situ, berbagai apresiasi mengalir dari sejumlah kalangan atas kinerja Kejaksaan Agung yang dianggap telah kembali ke jalan yang benar. Dalam perkembangan penanganan perkara Timah ini, sebagaimana kita ketahui, tim penyidik telah melakukan pemblokiran sebanyak 66 rekening yang semuanya sedang kita telusuri apakah rekening-rekening tersebut ada kaitannya atau ada terindikasi untuk melakukan kejahatan, dan ini semua sedang kita telusuri semua. Nah, memang metode-metode yang disampaikan atau disajikan atau dipublikasikan Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa mereka tidak main-main. Artinya keluarga inti dari para tersangka sudah diperiksa mereka. Tidak mungkin tidak ada kaitan. Tidak mungkin tidak ada gunanya. Jadi salut untuk Kejaksaan Agung. Maju terus. Kita juga harus tahu juga nih, Kejagung itu harus menginvestigasi lebih detail lagi apa nih hubungannya 5 smelter tersebut dengan PT KSE. Apakah ada korelasi
yang tersistematis, ya kan? Supaya untuk menyatakan bahwa ini tidak ada loh kejahatan korporasi, gitu loh, ya kan? Itu nanti harus ditelusuri lah lebih detail. Apa sih relevansinya 5 perusahaan ini dengan PT KSE? Gitu. Karena kan hasil keuntungan dari 5 perusahaan tersebut itu diserahkan kepada Arpemus. Gitu loh. Kepada Arpemus. Nah, Arpemus itu mengelola dari benefit tersebut seolah-olah itu dibuatkan menjadi dana CSR. Nah, dana CSR itu difasilitasi lah sama PT KSE. Ya kebetulan di situ manajernya Elena Lim. Nah, ini kan harus diperluas nih, dikembangkan nih sama pihak Kejagung gitu loh. Bagaimana nih perannya masing-masing? Bagaimana nih hubungan antara PT KSE dengan 5 perusahaan ini? Apakah itu memang tersistematis? Ya kan? Atau tidak? Gitu loh Pak Jaksa Agung muda, Pak Jaksa Agung, mari maju, jalankan terus, tangkap yang jahat. Wajar publik menganggap itu lama, tetapi sebaiknya Kejaksaan Agung menyebut sekian hari untuk meriksa ini, sekian hari meriksa ini, sekian hari meriksa ini, mengakumulasi, kemudian dan lain-lain. Kami pikir tinggal bagaimana Kejaksaan Agung menyajikan kepada publik mengapa mereka agak lama, itu saja. Apa-apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini adalah langkah-langkah yang jitu, tepat, terarah, terstruktur. Memang akhirnya membutuhkan energi yang besar termasuk waktu yang panjang. Tapi kita akan mendapatkan hal yang baik ketika kita tetap untuk memberi hati, memberikan dukungan, peluang dan mengawasi bersama-sama. Harapan kami orang-orang jahat di sini bisa ditangkap oleh pihak kejaksaan. Jadi kinerja Kejagung sebenarnya sudah bagus ya, sudah pada arah yang tepat. Tetapi mereka ini juga kan di dalam ini adalah orang-orang ya, individu-individu yang walaupun mereka mau menegakkan hukum, tapi mereka juga rentan terhadap serangan dari oknum lain ya, yang mana mungkin pakatnya lebih tinggi dan juga backingannya lebih tinggi. Sebenarnya kalau untuk saat ini, secara pendapat saya pribadi, pasti tidak akan berhenti di HM, pasti akan berkembang. Karena saat ini pastinya penegak hukum lagi memproses dalam proses penyidikan. Gitu. Dalam arti belum ada namanya ketok palu dari penegak hukum bahwa berapa total semua pelaku dari kasus PT Timah Tbk ini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.